Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, salam. Ibadah dan perayaan Natal tahun 2024 di KSBS Tanjung Karang dan Sabtu kelompok agamanya akan segera dimulai. Bapak Ibu jemaat diundang untuk berdiri. Dengan penuh rasa sukacita kita boleh mengawali ibadah pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan dari tujuh jemaat nomor 94 dinyanyikan dan 1, 2, dan 4. Hai Kota Mungil Bethlehem. Sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kini terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam
menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menerima firman Tuhan yang akan kita baca dari Perjanjian Lama, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menjalankan firman Tuhan. Demikianlah engkau menjadi saksi Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lomi. Sebelumnya kita boleh angkat pujian dari Kidung Jemaat 50A, dinyanyikan ayat 1 dan 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam perayaan Natal untuk kita, Jemaat Tuhan GKSBS Tanjung Karang, wilayah 1 kelompok Hargomulyo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami, untuk kebaikan, untuk penyertaan Tuhan dalam segala musim kehidupan kami. Ada waktu yang kami sebut sebagai baik, ada waktu yang kami namai sebagai saat yang kurang baik. Ada saat di mana kami merasa untung, ada saat di mana kami merasa rugi. Ada musim di mana kami menerima banyak hal, dan ada musim di mana kami merasa kehilangan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, seperti pohon Natal yang ada di depan kami, demikianlah Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kasih dan setianya dalam segala musim kehidupan kami. Keadaan kami terus berubah, tetapi di dalamnya ada Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kasih dan setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang hadir dalam setiap dinamika kehidupan kami, baik dalam ruang gumul maupun di dalam ruang syukur kami. Tuhan, pada siang menuju sore hari ini kami akan berefleksi untuk mengisi Natal, perenungan Natal kami di tahun yang ke-2024 ini Tuhan, tahun 2024. Karena itu kami mohon Tuhan hadir menyertai kami. Biarlah baik perkataan kami maupun pemberitaan kami
tidak kami sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kami jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Maaf, kita baca semuanya saja. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Saya mohon izin Bapak Ibu panitia kita baca semuanya aja. Ya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Nanti ayat 10 dan 14 akan menjadi bagian dari penekanan. Kita baca bersama-sama, saya membaca ayat yang genap dan jemaat Tuhan baca ayat yang ganjil. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta melakukan dan memeliharanya. Maranatha. Ini sudah Natal yang keempat, ya. Kemarin kita mulai perayaan ibadah Natal kita di kelompok keramat wilayah 3. Itu tanggal 6 Desember, ya. Jadi masih minggu Advent yang pertama, kita sudah merayakan Natal mengingat wilayah pelayanan kita yang lebih luas. Jadi kita berbagi diri dalam 4 minggu di bulan Desember ini, kita berbagi supaya semuanya mendapat waktu. Natal di tahun 2024 ini tidak kalah uniknya dengan Natal yang di tahun-tahun yang lalu, ya. Natal sekarang hadir di tengah-tengah isu perdamaian dunia yang luar biasa,
meresahkan, yang luar biasa mengguncang, gitu ya. Kalau kita lihat berita belakangan ini semakin gencar ya, Israel dan Palestina. Bahkan beberapa waktu, 1 atau 2 hari yang lalu, mereka mengebom di sebuah titik yang itu memang korbannya sampai pada bayi-bayi. Yang kita lihat itu ditutup secara massal. Jadi ini situasi perdamaian dunia saat ini, Bapak Ibu. Belum lagi perang dingin yang terjadi saat ini karena masalah ekonomi. Nah, itu secara kita lihat dari sudut pandang perdamaian dunia. Kita lihat dari isu ekologi, GKSBS, Sinode GKSBS sudah sampai pada langkah melakukan semacam mempersiapkan diri menghadapi apa yang namanya megatrust, gitu ya. Jadi yang namanya menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, waktu itu kami dilayani oleh pihak dari Badan Penanggulangan Bencana. Itu katanya yang namanya bencana alam itu pasti. Dan kalau di satu titik itu sudah pernah terjadi bencana alam, maka itu pasti akan terjadi lagi. Yang tidak pasti adalah kapan waktunya. Gitu. Nah, karena itu mereka punya semacam adagium bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan bencana. Manusia adalah orang yang, saya lupa bahasanya bagus sekali. Manusia adalah orang yang hidup berdampingan dengan bencana, seperti itu. Manusia adalah orang yang berdampingan dengan bencana. Dia tidak terpisah dari itu. Nah, karena itu ketika ada pelatihan bagaimana kita menghadapi bencana apapun itu, nah itu bagian dari kesadaran manusia, pengakuan manusia bahwa kita tidak terlepas dari bencana. Jadi kita mempersiapkan diri. Isu yang paling hangat hari ini kan megatrust itu. Ada lempengan yang paling bertabrakan. Katanya kalau di Jawa modelnya seperti ini. Jadi kehancurannya itu kecil. Tapi untuk lempeng di Sumatera sama saya lupa di mana. Pokoknya kita Sumatera itu posisinya masih seperti ini. Jadi tubrukannya itu akan luar biasa menghasilkan dampak kehancuran. Makanya walaupun kita tidak tahu itu kapan, kita diminta untuk mengetahui itu apa, dan kalau itu terjadi kita harus seperti apa. Argo Mulyo juga ada perwakilan yang ikut pada waktu itu. Itu konteks kita, Bapak Ibu. Dan sekarang kalau kita beberapa waktu yang lalu juga pokoknya setiap pulang dari Natal ini saya suka buka TV dan menonton berita hanya untuk mengupdate. Misalnya ada kampus yang di salah satu lorong perpustakaannya kedapatan percetakan uang palsu, gitu ya. Ada anak-anak yang membunuh orang tuanya. Bahkan semalam saya 2 hari yang lalu saya nonton anak kecil itu mungkin masih berusia 7 atau 8 tahun. Rupanya sudah lama sekali bekerja sebagai pencuri, yaitu mencuri uang di salah satu pasar di Jakarta. Dan yang kemarin ketangkapan CCTV tapi anaknya belum tertangkap itu diambil jutaan, mungkin 3 juta, lebih dari 3 juta diambil. Dan anak itu masih kecil. Itu kejahatan yang sudah masuk dalam dunia anak. Dan sekarang ini Australia sudah sejak tanggal 28 Oktober sudah menetapkan anak yang boleh menggunakan media sosial 17 tahun ke atas. 17 tahun ke bawah menggunakan media sosial akan dikenai pasal. Nah, sekarang MUI sudah mewacanakan itu di Indonesia. Nanti kita lihat bagaimana respon pemerintah kita dan respon masyarakat. Karena hari ini memang sudah darurat sekali keadaan sosial di Indonesia, sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu konteks kita di penghujung tahun 2024 ini. Dan Natal hadir di dalam konteks ini. Kenapa Bapak Ibu saya buka perenungan kita ini dengan berbicara konteks? Karena Alkitab Lukas yang kita baca tadi, ya, kelahiran Tuhan Yesus ini juga lahir dalam konteks. Kalau sekarang yang kita lihat, menurut kita pemerintahan kita baik-baik aja, ya. Tapi yang sedang sakit adalah masyarakat. Judi online, pinjaman online, ya. Orang dilatih untuk hidup dengan instan, karena itu mencari uang juga dengan cara yang instan. Walaupun efek sampingnya itu luar biasa merusak. Orang dilatih dengan hidup instan. Nah, itu konteks kita saat ini. Tetapi ketika Yesus lahir, yang dicatat dalam Injil Lukas tadi,
Itu juga ada konteks Bapak Ibu. Kalau tadi kita membicarakan di Indonesia adalah konteks masyarakat dan negara dan dunia dan negara-negara lainnya di dunia ini ada konteks masyarakat, maka ketika Yesus lahir ini ada konteks pemerintah yang lalai. Ada pemerintah, ada yang namanya kekaisaran Romawi yang menyebut dirinya sama dengan Tuhan, dan semua orang harus menyembahnya sebagai Tuhan. Karena itu ketika ada isu yang beredar di dalam masyarakat kecil bahwa ada raja yang sejati yang akan lahir, itu sangat mengusik pemerintahan pada waktu itu. Rezimnya merasa terguncang. Siapa nih yang mau lahir mau menyaingi saya? Itu difilmkan dengan bagus sekali di akhir 2024, judulnya Mary. Kalau Bapak Ibu anak-anak muda yang bisa nonton di Netflix, silakan kalian nonton. Judul filmnya itu Mary. Ya. Itu di situ digambarkan dengan sangat baik situasi politik. Karena kalau kita hanya baca dalam buku, lalu kita tidak memvisualisasikan, kita tidak bisa menangkap kejadian yang ada dalam kehidupan Maria, Yusuf, Elizabeth dan seterusnya, yang membuat mereka bernyanyi. Itu konteks pada waktu Tuhan Yesus pada waktu lahir, Bapak Ibu. Dan Yesus lahir untuk menjawab konteks pada waktu itu. Di tengah-tengah pemerintahan yang begitu lalai, Yesus datang sebagai raja yang sejati. Di tengah-tengah rezim yang luar biasa kejamnya, yang berusaha mendapatkan kuasa yang mutlak, yang menghisap masyarakat dan membuat mereka bekerja paksa untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, ada suatu budaya tandingan yang Yesus tampakkan. Dan itu sangat menjengkelkan bagi kaisar pada waktu itu. Sebagai raja, ya dia sebagai raja yang normal, kuasanya kuat, dia punya materi yang besar, dia menguasai semua orang, bahkan orang Yahudi ada dalam kekuasaannya. Itu raja yang lazim pada waktu itu. Tetapi ada satu budaya tandingan yang lahir dari Tuhan Yesus, yaitu raja yang disebut raja yang sejati oleh para gembala dan orang Majus yang mencarinya. Tetapi dia nggak tangan besi, malah seorang bayi yang lahir di dalam kandang domba. Jadi kalau orang Yahudi itu mirip kayak orang Sumba, kan? Jadi rumahnya orang Yahudi itu yang paling atas itu mereka buat jemur gabah. Jemur apa ya? Iya, buat jemur di atas itu. Lalu di tengah-tengah itu ada orang yang tinggal. Nanti di bawah-bawah itu ada ternak dan seterusnya. Kayak orang Sumba, kayak orang di NTT model rumahnya. Tapi kalau orang NTT rumahnya panggung, kalau mereka model rumahnya itu kayak bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita berlibur ke Israel, kita akan lihat nanti di atas itu sebenarnya itu tetap menuju bergabung. Nah, yang Yusuf dan Maria dapat itu di lantai yang pertama, di tempat domba. Dan kalau ditelusuri lebih dalam, memang sebenarnya tempat mereka mampir itu katanya memang itu tempat pemasok domba yang akan dipakai untuk korban sembelihan di bait Allah. Karena memang yang lahir ini akan menjadi anak domba juga yang akan mati di kayu salib. Jadi Yesus lahir itu sebagai raja yang sejati, itu sebagai bentuk perlawanan pada waktu itu. Kalau raja pada waktu itu mengatakan perdamaian hanya bisa dicapai dengan kekerasan, perdamaian hanya bisa dicapai dengan perang, maka bayi Yesus lahir dalam konteks itu menunjukkan tidak. Perdamaian tidak bisa dicapai dengan kekerasan dan perang. Perdamaian hanya bisa dicapai dengan kepapanan. Dan kita sudah uji ya Bapak Ibu ya sekarang ya. Kalau kita punya konflik sama tetangga, sama suami istri, atau sama teman di gereja atau di masyarakat, kalau masing-masing kita mau mewujudkan perdamaian dengan cara saling melawan, nggak akan wujud. Tapi kalau ada salah satu di antara dua pihak ini yang berkorban mengalah, maka terwujud perdamaian itu. Itu terbukti. Pada waktu itu sebuah budaya tandingan. Tapi hari ini kita mengakui. Ya, contohnya sekarang Israel Palestina. Ya, itu masalah ideologi yang ada di sana. Ketika mereka berperang, selama salah satu ya saling kuat-kuat seperti itu, ya Bapak Ibu kita bisa membayangkan. Makanya itu menjadi konteks kita, itu menjadi pergumulan kita tentang perdamaian dunia. Itu mengapa pada tahun 2024 ini tema yang dipilih oleh PGI dan KWI adalah marilah sekarang kita ke Bethlehem. Itu adalah kalimat yang diungkapkan oleh para
gembala. Siapa gembala itu? Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Hampir 50% dalam ruangan ini sudah khatam dengan khotbah saya ya. Siapa gembala itu? Bapak Ibu, mereka orang yang pekerjaannya rendah. Mereka hidup di masyarakat di pinggiran, mereka punya citra negatif karena mereka berpindah-pindah. Seringkali kalau ada kehilangan mereka dituduh sebagai pencuri. Mereka punya penghasilan yang tidak stabil, begitu. Dan bahkan secara religius mereka dipandang sebagai orang yang tidak full. Itu para gembala. Karena dalam tradisi Yahudi, kalau mau beribadah kita harus bersih, tidak boleh berkontak dengan binatang, tidak boleh berkontak dengan bangkai, tidak boleh punya kontak langsung tubuh dengan darah dan seterusnya. Karena itu para gembala ini memang adalah orang-orang yang sangat tidak layak sebenarnya. Tetapi mereka yang Tuhan pakai, Bapak Ibu, mereka yang kita pilih dalam tema kita di tahun ini, marilah sekarang kita ke sana. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tadi saya membuka ini dengan isu Israel Palestina, dengan isu megatrust, dengan isu judi di online dan di zaman online, ada banyak di antara kita yang menjadi apatis, yang menjadi malas tahu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau bicara Israel Palestina, kenapa Bapak Ibu malas membahasnya? Jadi bukan berbicara untuk berdebat ya, mengajak bahwa kalau dengan Israel Palestina kita masukkan itu dalam doa kita, berdoa untuk korban-korban, perempuan, anak-anak kecil yang sekarang ini jadi korban. Bapak Ibu dan saya, kita ada dalam ruangan yang baik seperti ini, ada kipas angin, ada lampu dan seterusnya. Di detik yang sama ada orang yang sedang ketakutan, sedang menunggu giliran. Apakah hari ini tempat saya yang dibom? Ini konteks Natal ini. Dan seringkali kita, karena kita jauh dari sana, ini contoh ya Bapak. Karena kita jauh dari sana, Allah itu bukan urusan kita. Natal kali ini ingin mengingatkan kepada kita. Tidak bisa ketika ada isu-isu yang terjadi di dunia ini, baik bencana sosial seperti itu, bencana alam, tidak bisa orang Kristen mengatakan itu terlalu besar untuk saya terlalu kecil untuk memikirkan itu. Keliru. Kita lihat yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk memberitakan kabar baik itu orang kecil Bapak. Mereka itu gembala. Jadi refleksi Natal di tahun 2024 ini, jangan sampai kita memakai tameng saya orang kecil. Saya cuma satu Jumat ya, boro-boro doa Israel. Belum tahu besok ini ada hujan jagung saya tumbuh. Boro-boro doa korban di Palestina. Boro-boro berdoa untuk perdamaian dunia. Boro-boro berdoa untuk pemerintah menangani korupsi nepotisme, menangani bencana sosial judi online. Masalah saya sendiri aja nggak benar. Rumah tangga saya sendiri masih berumur. Saya orang kecil. Itu bukan urusan saya. Pada saat kita mengatakan seperti itu, saya masih anak muda, itu urusan orang tua. Saya masih remaja, saya hanya memikirkan masa depan saya. Bukan urusan saya mikir-mikir yang begitu, terserah. Ketika kita memikirkan seperti itu, Bapak Ibu, kita apatis. Dan apatis itu berseberangan dengan kasih. Dia tidak pernah berjalan bersama dengan kasih. Karena itu Natal ini kita diingatkan tidak ada orang kecil. Justru orang kecil yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar yang besar. Nah, untuk masalah perdamaian dunia kita bisa bawa dalam doa kita. Natal ini kita bisa menekan. Kita tidak membuat Natal begitu profan dengan foya-foya dan seterusnya, tetapi kita sungguh merias ruangan ini karena kita tahu, kita yakin bahwa 2024 ini kita yakin juru selamat itu akan datang. Kita tahu bahwa perang itu akan berakhir. Anak-anak yang menjadi korban itu pasti akan, kita dengan iman kita percaya Tuhan akan menolong mereka, akan menolong orang-orang di Palestina yang saat ini sedang menangis ketakutan, meringkuk di sudut-sudut rumah mereka, yang sedang kehilangan bayi-bayi mereka, ibu-ibu yang sedang menangis kehilangan anak-anak mereka. Kita berdoa, kita yakin Natal itu datang untuk mereka. Makanya Paus Fransiskus menyatakan di Vatikan sekarang Natal, kandang domba itu diletakkan dengan sorbannya saudara-saudara muslim, menunjukkan bahwa itu solidaritas kita. Kita tidak mati rasa dengan keadaan kemanusiaan. Ini genosida Bapak Ibu.
ketika ingin memusnahkan satu bangsa, itu genosida. Itu hampir sama dengan Jerman ingin memusnahkan Yahudi. Ini masalah Bapak Ibu. Ini harus menjadi sesuatu yang mengusik hatinya orang Kristen. Walaupun kita ada di kampung Hargomulyo, kita bukan di kota Jakarta, kita bukan di Australia, tapi itu harus menggugah rasa kemanusiaan kita. Kita harus bersatu hati di dalam doa. Dan ketika kita merayakan Natal seperti ini wujud sukacita kita. Karena kita percaya Natal ini adalah jawaban Tuhan. Tuhan akan hadir di dalam pergumulan kita. Kita tahu kita orang kecil, tetapi di dalam kisah Alkitab yang kita baca ini, gembala di ayat yang ke-10, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Perhatikan Bapak Ibu, pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk gembala yang kecil tadi, orang yang marginal, ini saya tidak ulang-ulang lagi gembala itu seperti apa. Pokoknya hidupnya gembala itu kotor. Makanya pendeta itu disebut pelayan, karena kerjaannya gembala itu ngurus kotoran hewan. Jadi itu definisinya pendeta, makanya dia disebut hamba. Dia bukan bos yang ada di depan, tapi dia yang ngurus kotoran. Karena memang gembala itu adalah pekerjaannya mengurus kotoran, mengurus bangkai, mempertaruhkan nyawanya ketika ada perampok atau ada binatang buas yang akan mengganggu ketentraman dari para domba. Dia mempertaruhkan hidupnya. Keahlian itu yang dimiliki oleh Daud sampai dia mampu mengalahkan Goliat. Itu gembala. Penghasilannya tidak stabil. Ada kehilangan di kampung ini, ketika di sini sudah nggak ada rumput, dia harus pindah ke Talang Jawa. Ketika pindah kebetulan ada kehilangan di Hargomulyo, orang nggak cari siapa-siapa. Orang langsung tujuh pasti gembala itu mencuri. Jadi gembala itu di masyarakat rendah sekali. Udah miskin pencuri lagi. Itu di masyarakat. Tapi di dalam rumah ibadah mereka najis. Karena mereka menyentuh bangkai dan darah dan domba dan kotoran. Jadi di masyarakat mereka ditolak, di dalam rumah ibadah mereka ditolak, tapi Tuhan memilih mereka untuk memberitakan kabar kesukaan kepada seluruh bangsa. Yang kecil itu Tuhan pakai memberitakan kabar yang besar, bukan untuk orang kecil, tapi untuk seluruh bangsa. Itu refleksi Natal untuk saya dan Bapak Ibu. Kita kecil, tapi Tuhan pakai kita untuk memberitakan kabar bagi seluruh bangsa. Tadi isu perdamaian dunia, isu ekologi, mulai dari gereja ini kita buat bagi Jawa. Kita upayakan tidak tutup dengan paving block semuanya, buka untuk tempat penyerapan air. Gitu ya. Jadi walaupun gereja ini hanya lingkungan yang sempit, jadikan gereja ini sebagai promosi ekologi. Gitu ya. Ada rumput, ada tanaman, ada pohon, ada tempat untuk menyerap air. Kita mendukung alam ini. Jadi bukan tunggu ada bencana baru kita menangis, Tuhan mengapa? Tapi kita juga punya pertobatan ekologi. Judi online, kemudian pinjaman online, itu juga isu yang menjadi pergumulan kita di Natal ini. Itu sudah merambah sampai kepada gereja-gereja di Indonesia. Sudah banyak orang yang menjadi bagian di dalam masalah itu. Bagaimana gereja ada di dalamnya, mengambil bagian di dalamnya. Kalau selama ini teman-teman, anak-anak muda, mungkin selama ini kalian konsumtif. Kita konsumtif. Kita yang menikmati media sosial, kita nonton konten dan seterusnya. Maka hari ini kalian dalam gereja ini, kalian bisa menjadi orang yang produktif. Kalau sekarang ini media sosial dipakai untuk adu domba, ya. Kalau sekarang ini media sosial dipakai untuk memberitakan kabar-kabar yang buruk. Saya dengar anak muda sekarang kalau ngomong itu di belakang harus ada bahasa binatang. Kalau nyapa temannya, kalau nggak gitu nggak gaul. Betul teman-teman? Betul ya? Ya. Kalau media sosial mengajarkan kalian seperti itu, maka melalui gereja ini kalian bisa ambil bagian. Ini sudah ada rekaman seperti ini, baik, bagus. Kita yang biasanya konsumtif, sekarang kita produktif. Selama ini kita nonton khotbah kiri kanan dan kita bilang aku nggak mau ke gereja, nonton aja di YouTube. Tapi sekarang anak-anak muda bisa ambil bagian dalam pelayanan kalian yang kontekstual. Kalian hidup lekat dengan alat yang seperti ini, dan alat ini bisa kita pakai bukan untuk judi online dan seterusnya, tapi kita pakai justru untuk memberitakan kabar baik. Kalau dunia memberitakan kebencian, anak-anak muda melalui websitenya GKSB Tanjung Karang, kelompok Hargomulyo bisa pakai ini untuk memberitakan kabar baik. Dengan caranya kalian,
Bergoyang TikTok tapi tentang apa? Ini pernah coba di bawah gitu ya. Tentang kasih yang agape tapi dalam gerakan TikTok. Bisa. Jadi selama ini kita yang mengkonsumsi tanpa kita menyaring, sekarang ini kita memproduksi. Kita memproduksi. Kita perbanyak konten-konten yang positif. Gitu. Itu cara kita melayani hari ini. Ini konteks kita. Ini konteks kita di tahun 2024. Teman-teman bilang Allah, Mbak Mumi, orang kita cuma kelompok harga mulia kecil, siapa yang mau lihat konten kita? Tidak. Ingat perlungan firman kita pada siang hari ini, gembala yang kecil dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan kepada seluruh bangsa. Kalian remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa bermain gadget, kalian bisa dalam keadaan kecil kalian memberitakan kabar baik kepada seluruh bangsa. Kabar baik pasti bukan hal yang negatif. Kabar baik pasti bukan provokasi. Kabar baik pasti bukan berita intoleran. Ya, kabar baik itu pasti kepedulian. Kabar baik pasti positif, pasti toleransi. Ya, pasti kepedulian, pasti berbagi kasih, mengajarkan orang untuk melek. Gitu ya. Kenapa menggunakan ini? Apa efek sampingnya? Menggunakan itu apa efek sampingnya? Kita bisa seperti itu. Jadi Natal kali ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita semua, kata-kata dari para domba ini harus menjadi kata-kata kita sendiri. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apa Bethlehem kita di tahun ini Bapak Ibu? Di dalam Natal ini, Bethlehem kita adalah konteks kita di Indonesia saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu merayakan Natal, kemarin saya bilang rayakanlah Natal dengan sederhana, ini sederhana, ya. Bahkan ini luar biasa hari ini Hargo Mulyo. Kalau kita lihat dari cara berpakaian, Hargo Mulyo ingin menunjukkan ada ragam etnik di sini. Bahwa toleransi itu terhadap berbagai etnik, tidak ada etnosentrisme, tetapi yang ada adalah saling menerima antar budaya. Makanya Bapak Ibu GKSBS Tanjung Karang kelompok Hargo Mulyo menggunakan berbagai etnik. Nah itu sesuai dengan tema kita ya, bahwa gembala ini mereka diminta untuk memberitakan kabar kepada seluruh etnik. Bukan hanya untuk orang Jawa, bukan hanya untuk orang Bali, bukan hanya untuk orang NTT, ya, tapi untuk seluruh bangsa. Ya, kabar baik, berbicara tentang sesuatu yang baik. Itu makna Natal. Jadi kalau Natal yang belum dimaknai dengan sungguh-sungguh, ketika berbicara Natal kita hanya berbicara tentang senang-senang saja, kita hanya berbicara tentang happy-happy saja, konsumerisme, menghabiskan kita konsumtif, maka saya katakan yang masih memikirkan Natal seperti itu adalah orang yang salah alamat. Itu mereka temannya ya, temannya siapa Bapak Ibu? Ayu Ting Ting gitu ya. Yang masih memikirkan Natal hanya berbicara yang penting perayaan, bukan berbicara tentang iman bahwa Tuhan akan datang untuk konteks kita. Dia adalah orang yang salah alamat. Dia tidak sampai di Bethlehem. Dia hanya sampai pada sebuah ruangan yang penuh dengan pesta pora. Natal tidak seperti itu. Kita bersuka cita, kita lihat seperti ini, indah sekali, karena kita yakin Tuhan akan datang untuk menyelesaikan pergumulan kita. Dia Raja yang sejati, dia penuh dengan kasih. Dia hadir dalam ruang gumul setiap orang dan ruang syukur setiap orang. Karena itu kita hias dengan penuh sukacita. Kita tidak menjadi orang yang salah alamat, yang memprofanisasi Natal sebagai kesempatan untuk berpoya-poya, berpesta pora. Tidak. Tapi kita merayakan Natal ini betul-betul lahir dari hati, ungkapan syukur kita bahwa aku, orang kecil, kami, gereja kecil, Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. GKSBS Jemaat Tanjung Karang kelompok Hargo Mulyo hadir di wilayah Hargo Mulyo ini untuk membawa damai di lingkungan masyarakat. Tidak membuat kacau, tetapi membawa damai. Kami senang, karena itu kami ingin rayakan, karena itu kami hias, kami pakai etnik, karena kami percaya Tuhan utus kami untuk seluruh bangsa untuk memberitakan kabar baik. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Merespon firman Tuhan,
Kita pujikan pelengkap hidup Jemaat 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita. Tidak kedengeran Dia
syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami juga bersyukur Tuhan ketika Natal saat ini para gembala dan kandang domba boleh kami hayati sebagai simbol kerendahan hati. Satu puji-puji Tuhan. Dengan penuh rasa sukacita kami pada hari ini, kami boleh bersama-sama boleh memberikan ucapan syukur kami dengan segala kerendahan hati kami, ketulusan hati kami Tuhan. Kami pada saat ini bersama-sama hadir di tempat ini, boleh bersama-sama melaksanakan ibadah perayaan Natal di tahun ini. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami persembahkan pada hari ini, biarlah Tuhan boleh kuluskan, sehingga melalui ucapan syukur kami ini Tuhan, Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tetapi boleh melihat ketulusan hati kami. Bapa di dalam surga, berkati ucapan syukur pada saat ini, dan kepada kami yang sudah memberikan ucapan syukur, kami yakin dan percaya berkat-Mu senantiasa terus berlimpahan dalam setiap hidup kami. Bapa di dalam surga, jadikanlah ya Tuhan, tidak hanya materi yang menjadi persembahan, tetapi seluruh hidup kami boleh menjadi persembahan yang sejati di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya oleh langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga,
Pak. Surat 11 Sudah sebab poin itu juru selamat namanya junjungan orang Isa al-Masih terus dibabarkan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11 Kami Injil kepada Daud, Allahnya Raja penyelamatmu, yang doa masih Tuhan. Lukas 2 ayat 11 Ada teman-teman dari anak-anaknya bernama kita akhir Kristus ini. Lukas 2 ayat 11 Tetap akhirnya kembali sempurna yang tadi jika separai Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 12 Bahasa di pertanyaan dari sebab bahasa Prabu Jaini tidak sang khusus pembahan Jaini di kota Pamujilan tidak sang Prabu Daud. Lukas 2 ayat 11 1. Lalu dengan dia pada Daud anak keturunannya dari Layu pemberapa. Masuk sekali sabun. Roti. Pain painai Daud kotana, bungi bahasa mana besoda kafon di Kristus lama Tuhan kasih. Chapter 2 verse 11 English. For on there is born in this day in the city of David, the Savior which is Christ the Lord. Mari kita berikan apresiasi sekali lagi yang meriah. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan menyaksikan pujian pemuda remaja Hargomulyo. Selamat menyaksikan. Terima
ibu saudara tamu undangan yang telah berkenan hadir pada ibadah perayaan Natal GKSBS Tanjung Karang, kelompok Argo Mulyo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama merasakan sukacita Natal dalam ibadah perayaan Natal GKSBS Tanjung Karang, kelompok Argo Mulyo. Sebelumnya ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya alias Riko Yoel Saputra. Saya merupakan perwakilan dari teman-teman pemuda yang pada tahun ini diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk ikut andil dalam sebuah pelayanan yang luar biasa, yaitu ibadah perayaan Natal. Saya juga berterima kasih dan bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi ketua panitia Natal perayaan Natal GKSBS Tanjung Karang, kelompok Argo Mulyo tahun 2024. Pada kesempatan ini juga saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lomi, Bapak Ibu Majelis Jemaat dan Hamba Tuhan, Bapak Kepala Desa Triharjo dan staf jajarannya, serta Bapak Ibu tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk merayakan Natal bersama di GKSBS Tanjung Karang, kelompok Argo Mulyo. Selain itu, saya selaku ketua panitia Natal juga begitu bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasamanya dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta usaha untuk terlaksananya acara ini. Kesuksesan acara kita ini tidak lepas dari segala bantuan dari Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, terkhusus kepada rekan-rekan Komisi Pemuda Remaja yang diberikan kepercayaan sebagai panitia pelaksana perayaan Natal tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kita percaya apa yang kita lakukan saat ini tidak ada yang sia-sia, apalagi untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan jadikan momen ini sebagai pengalaman bermakna dan menjadi pengalaman belajar bagi kita semua, karena pada waktunya nanti kita akan menjadi generasi penerus gereja dan akan melanjutkan estafet pelayanan untuk Tuhan kita. Pastinya ada banyak suka dan duka yang kita lewati bersama dalam menyiapkan acara ini, tapi hal ini juga lah yang membuat kita menjadi lebih bersyukur dan selalu mengandalkan nama Tuhan dalam segala hal. Tema Natal tahun ini yang diambil dari Lukas 2 ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem, mengajak kita untuk merenungkan dan mengalami kembali makna Natal yang sesungguhnya. Tema ini bukan sekedar undangan untuk menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi juga sebuah panggilan iman untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan kerinduan akan Sang Juru Selamat. Natal adalah waktu yang penuh berkat dan kasih yang mempererat hubungan kita sebagai umat manusia dalam persekutuan dengan Tuhan. Semoga perayaan Natal 2024 ini membawa damai dan kebahagiaan dalam hidup kita semua. Mari kita jaga semangat kita, kasih, persaudaraan, dan kepedulian antar sesama, sebagaimana Kristus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Terakhir, saya ingin menyampaikan permintaan maaf jika selama kepanitiaan Natal ini saya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya juga meminta maaf jika ada yang tersinggung ataupun ada sikap dan perilaku yang kurang berkenan. Dan saya juga meminta maaf kepada Bapak Ibu Saudara apabila dalam menyambut Bapak Ibu Saudara terdapat banyak kekurangan. Mari kita saling memaafkan dan merayakan Natal tahun ini dengan penuh sukacita.
Siap. Ambil jantung. Pelan-pelan. Terima kasih untuk kunjungan dari Pak Jokowi. Selanjutnya kita akan menyaksikan tarian tamborin dari Media Jokowi. Banyak beda.
Mendengarkan kata sambutan dari Kepala Desa Pengajo kepada Bapak Santoso. Saya pakai yang hitam aja, Pak. Saya kurang cocok pakai yang merah. Selamat sore, selamat kita semua. Tapi pun tentunya Islam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pendeta Gereja GKSBS Usulan Mulia Desa Triharjo, Lampung Selatan, para pengurus gereja tentunya GKKBS yang mohon maaf tidak bisa secara bersatu, juga Pak Okta, Pak Yuce sudah ganti kostum, dan juga seluruh tentunya jemaah gereja GKSBS yang tentunya dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa, aparatur pemerintahan desa Triharjo, Bapak Kaur, Bapak Kadus, Bapak RT Desa Triharjo, juga saudara saya Ketua Gereja Santo Yusuf beserta pengurus dan jamaah, dan sesepuh Pak Menggarjo Trisno serta Pak Ketua LTM Desa Triharjo Bapak Sudaryanto, dan anggota Polsek Lampung Utara, Babin Aktivitas, Babinsa Desa Triharjo yang juga sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang hadir di gereja GKKBS yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Puji syukur pada kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua pada tahun ini masih bisa bertemu dalam rangka merayakan Natal di tahun 2024. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan pengurus gereja yang sudah mengundang kami, sehingga berhasillah undangan dari panitia saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan saya selama 11 tahun baru absen sekali, Pak, di sini. Karena waktu itu di tahun 2022 kalau nggak salah saya absen itu karena kebetulan saya sedang ada musibah, jadi saya tidak bisa menghadiri perayaan Natal di gereja GKSBS ini. Tapi baru sekali, Pak, dan 10 kali berturut-turut tidak pernah absen saya. Dan tentunya karena ini menjadi tentunya saya merasa ingin berbahagia bersama Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya jamaah gereja GKSBS, dan juga mengucapkan selamat berbahagia kepada jamaah atas perayaan Natal ini. Semoga selalu diberikan kedamaian, selalu diberikan kesehatan, juga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga dan kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya ini apa temanya, Pak? Kita sebut tulisannya kata sambutan kepala desa. Yang bawahnya. Ya pasti saya terima kasih Bapak Ibu. Kemarin baru saja kita melaksanakan hajat demokrasi, yaitu pemilu kada baik itu gubernur maupun bupati, yang tentunya saya sangat terima kasih kepada jamaah gereja yang sudah ikut partisipasi, ikut mensukseskan, ikut menjaga ketentraman dan ketertiban pilkada, sehingga tentu kita sangat bersyukur di desa kita khususnya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan sudah selesai. Kalau dulu saya sering bilang, Pak, di mana-mana kalau soal pengajian nomor 1, pilkada nomor 2,
akan menuju Indonesia emas. Dan tentu kita Bapak Ibu harus punya harapan tinggi. Kita tahun 2025 punya pemimpin baru, tahun baru, yang harus mempunyai optimisme yang tinggi. Tapi semua itu tentunya dimulai dari kita dulu Bapak Ibu sekalian. Yang pasti dimulai dari kita untuk sama-sama saling memberi perhatian kepada sesama. Itu yang terpenting. Karena ibadah 1000 kali ibadah di dalam seperti kalau di luar kita nggak ada kepedulian sosial dengan orang lain percuma Bapak Ibu sekalian. Ibadahnya jadi bohong. Ibadahnya jadi karena setinggi-tinggi status itu adalah kemanusiaan Bapak Ibu sekalian. Tidak lebih dari itu. Artinya yang kita peduli ada anak yang nggak punya orang tua, ada anak yang putus sekolah. Dan kita harus peduli itu. Itulah yang betul-betul ibadah. Ibadah sosial bukan berarti ritual ini nggak penting. Semua penting dan semua sama. Artinya kita asah ritual kita dan kita terapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari di tempat kita Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun kemanusiaan itu adalah yang tertinggi dari semuanya. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, dan kita memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tujuannya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan Bapak Ibu sekalian. Itu saya sangat berharap kepada Bapak Ibu dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu untuk menjaga lingkungan kita, karena sekian lama di desa kita ini sudah sangat damai, dan saya tidak pernah mempersulit apapun. Kalau di daerah lain mungkin mau bikin sertifikat untuk gereja aja susah, saya malah tak dukung kalau bisa secepatnya. Mungkin ada di daerah lain keluh katanya mau bikin sertifikat nggak bisa. Apa masalahnya? Berarti nggak Indonesia, karena Indonesia jelas, undang-undang jelas menjamin kita untuk beribadah selama memang itu tidak melanggar aturan Bapak Ibu sekalian. Nggak usah bikin nabi baru, nabi yang ada udah kita ngikutinya sulit Bapak ya. Kalau mau ngikuti nabi baru kan, karena sekarang banyak bikin ada nabi baru, ada ini, ada itu. Dan tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, kita hindari perpecahan di antara kita, bahwa kita ini adalah saudara. Kita sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang terpenting. Dan kita harus saling menjaga, melindungi, saling tolong-menolong. Cuman harapannya bukan hanya di mulut, tapi betul-betul dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Karena kalau cuma di mulut ya sebenarnya nggak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan dalam, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalau kita memang saling tolong-menolong, apapun yang ada di dalam kita, insya Allah kita bisa selesaikan dengan baik. Dan apapun masalahnya kita bisa carikan solusi yang terbaik. Yang penting dengan niat kita memang untuk menuju kebaikan Bapak Ibu sekalian. Karena ya ini hanya mendengar katanya di daerah lain itu mau bikin sertifikat aja sulit Pak. Ya diizinkan oleh pemerintah setempat. Kok ada sebetulnya? Malah di sini bangun gereja dulu, ya tak suruh warga saya, jamaah yang lain suruh bantu kok Pak ya. Saya suruh bantu, kalau bisa bantu. Kalau nggak bisa bantu nggak usah merupakan lah. Paling nggak seperti itu. Terima kasih sekalian, terima kasih atas undangan ini. Tentunya saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian dan bisa saling menyapa, dan mudah-mudahan yang seperti ini bisa menambah kekuatan kita untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu pemerintah sekarang sangat-sangat luar biasa dalam tentunya ingin memajukan negara kita, memajukan provinsi, memajukan desa, kabupaten, dan lain-lain.
bergandengan tangan untuk menyambut Indonesia Emas dengan sama-sama terapkan diri kita untuk berkarya di tengah masyarakat. Karena kita ini semua bakal mati, nggak ada yang hidup lama. Tapi yakinlah kebaikan itu selalu akan hidup, Bapak Ibu sekalian. Karena hanya itu, Bapak Ibu sekalian, karya dan kebaikan Bapak Ibu lah yang akan dikenang sepanjang masa. Kalau kita selesai, Pak, mau kaya juga selesai, mau pangkatnya apa juga selesai, nggak ada yang kekal di dunia ini. Tapi yakin dan percaya kebaikan itu akan selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan sebuah cerita jelek untuk anak cucu kita. Dan kami, Bapak Ibu Pendeta dan pengurus gereja, tentunya kami akan senantiasa bergandengan tangan dengan pengurus gereja yang ada di sini, apapun untuk kebaikan dan menjaga ketentraman di wilayah kita, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan suka-suka, Pak, pengurus gereja, kalau ada persoalan di gereja bisa undang kami, kita bisa ngobrol, bisa tentunya tukar pendapat untuk mencari solusi yang terbaik, semua demi tentunya kehidupan yang damai di tempat kita. Dan saya tahu kalau di jamaah gereja ini selalu mendukung kami, khususnya di pemerintah desa. Saya tahu secara politik, secara sosial.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah perayaan Natal ini telah berakhir. Akan tetapi tugas kita untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar baru akan segera dimulai. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dari dulu dipersilakan untuk kembali. Dipersilakan untuk terima kasih tentunya kepada semua yang hadir. Dan tak lupa dari majelis dan jemaat wilayah 1 kelompok Argomulyo mengucapkan selamat Natal 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan damai sejahtera dan berkat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya di sebelah gereja sudah dipersiapkan hidangan untuk menyambut berkat Tuhan di dalam acara Ramadhan pada sore hari ini. Diminta doa kepada Bapak Sapri Sunan Sinaga untuk mohon doa jamuan kasih. Waktu dipersilakan. Mari saudara kita berdoa memohon keyakinan dan kebaikan kembali Allah Bapa di surga yang kami beri sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sekarang rangkaian acara ibadah dan perayaan Natal di gereja ini telah selesai. Semoga Tuhan dalam
hendak kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Pertolongan dan perlindungan Tuhan kami harapkan di sepanjang perjalanan kami. Bapa di surga, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan penuh kasih telah menyediakan bagi kami hidangan untuk kami konsumsi pada kesempatan sore hari ini. Bapa di surga, lewat Roh-Mu yang kudus, kuduskan dan sucikan Bapa semua jenis hidangan ini, agar bagi kami semua yang mengkonsumsinya, selain pemulih tenaga yang sudah digunakan sepanjang hari ini, juga menguatkan iman kami kepada-Mu, bahwa setiap hari kehidupan kami, Tuhan senantiasa memberkati kami, mensyukurkan bagi kami segala kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami hendak menikmati. Terpujilah nama Bapa, dan menulah segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Bapak persilakan kepada Pak Hadir. Kami dari Kolonasia mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Bentar, mbahnya mau foto. Kami pemuda remaja Hargomulyo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus